Baik. Kita mulai ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan-kenikmatannya dan kenikmatan terbesar yang diberikan kepada kita semua, tentunya nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah yang terlama yaitu menuntut ilmu. Karena ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan ibadah-ibadah tersebut tentunya harus disertai dengan ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran, yaitu ringkasan kitab Akhlaq Hamalatil Quran yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajurri, atau masyhur di kalangan kita Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Dan kalau tidak salah kita masuk ke pembahasan masih di bab muqaddimah. Bisa dilihat di halaman 13 masih di 13. Di halaman 13 di paling bawah terakhir kita membahas ayat Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Itu terakhir yang kita bahas. Di sini beliau masih di bab muqaddimah, beliau membawakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, yaitu tentang berkaitan keutamaan Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, itu termasuk akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang besar. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang dahulu kita bahas, akan memperoleh perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Itu yang pertama. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, itu sedang mengadakan atau sedang berniaga dengan Allah, dan perniagaan tersebut tidak akan pernah rugi. Yang kedua, disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Yang mana kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ketika mengikuti Al-Quran,
dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan pernah tersesat. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Waqala Allah azza wa jalla wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ini ayat berikutnya yang dijelaskan oleh beliau. Ya. Ini di antara keutamaan Al-Qur'an, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Berniaga dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Al-Qur'an merupakan petunjuk yang lurus, tidak ada kebengkokan. Dan yang ketiga adalah ya, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Sesuatu ya yang menjadi shifaa'un, penawar atau obat, wa rahmatul lil mu'minin, juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, wa la yazidul zalimina illa khasara. Ya, dan Al-Qur'an itu tidak menambah kepada orang-orang zalim kecuali melainkan apa? Khasara, kerugian. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau yang secara umumnya kesimpulannya adalah bahwa di antara keutamaan Al-Qur'an itu menjadi obat, ya, menjadi obat, juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang mempelajarinya, bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Al-Qur'an ya di dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan ketika membahas ayat tersebut, hadhihi al-ayah al-karimah fiha bayanu makanatil Qur'an wa 'azimi sya'nihi. Ini menjelaskan tentang ya kedudukan Al-Qur'an dan keagungan Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan Al-Qur'an. Yang kedua apa? Keagungan, kedudukan Al-Qur'an dan keagungannya. Baik. Ya, seperti itu. Apa keagungannya? Fa innallaha ja'ala fihi syifaa'a lil mu'minin. Allah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai syifa, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat tersebut dikhususkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Perhatikan, syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, bagi orang-orang yang beriman saja, orang yang beriman. Orang yang beriman benar-benar jujur terhadap keimanannya. Ya. Itu akan mendapatkan obat dari Al-Qur'an. Ya. Kenapa khusus untuk orang-orang beriman akan mendapatkan obat, juga mendapatkan rahmat di sisi Allah Azza wa Jalla? Li'annahum yuqbiluna ala hidayatihi. Karena orang yang beriman ini akan menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Jadi orang beriman ini akan menerima hidayah Allah. Oleh sebab itu, orang yang mukmin tersebut ketika menerima hidayah dari Allah, menerima nadhir, peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an, mempercayai basyir, kabar gembira yang ada di dalam Al-Qur'an, maka
orang beriman tersebut yahrisuna 'alal intifa'i bihi, akan semangat ya untuk mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Dan juga menjadikan Al-Qur'an tersebut sebagai penawar atau sebagai obat. Berbeda dengan orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim itu orang-orang yang menolak. Ya, di antaranya orang-orang yang menolak Al-Qur'an, yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, atau tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, juga menolak Nabi Muhammad SAW, atau tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Maka mereka semua orang-orang yang zalim tersebut la yantafi'una bihi, tidak akan mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Malah apa yang terjadi, hadirin? Yang terjadi itu bukan mendapatkan manfaat, tetapi di dalam ayat tersebut akan mendapatkan khosaro. Nah, ini ya khosaronya di ayat terakhir, di paling akhir, khosaro, hanya akan mendapatkan khosaro, yaitu kerugian. Nah, makanya di ayat terakhir tersebut, wala yazidu zalimina illa khosaro. Orang-orang yang zalim, ya, ketika mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an, tidak akan menambah kepadanya keimanan, tidak akan menambah semangat terhadap Al-Qur'anul Karim, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dijadikan nasihat, tidak menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang dia dapatkan bagi orang-orang zalim tersebut tidak akan menambah apa-apa, hanya kecuali apa? Kerugian saja. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali khasara, yaitu kerugian. Lianna qulubahum lam tuqbil 'ala al-Qur'an. Kenapa? Karena hati mereka tidak menerima Al-Qur'an. Walam tahris 'ala al-istishfa'i bihi wal intifa', sehingga mereka tidak bersemangat ya untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai obat dan juga mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Dan nanti dijelaskan, hadirin, ya, di dalam kitab tersebut bahwa di antara ciri orang-orang yang tidak ikhlas ketika mengajar, ketika belajar Al-Qur'an, itu mereka lebih mengutamakan urusan dunianya daripada Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Baik, nanti dijelaskan ya di matan berikutnya. Nanti kita akan bahas ciri-ciri pengajar yang ikhlas ketika mengajar Al-Qur'an. Nanti ada dijelaskan oleh beliau. Dan waqi' terjadi sampai saat ini. Ya. Baik. Dan mereka tidak memperdulikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an itu hanya sebatas di kerongkongan saja. Tidak melewati hatinya, tidak sampai ke dalam hatinya. Nanti juga dijelaskan oleh beliau di antara ciri orang yang tidak ikhlas ketika mengajar Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, itu tidak mendapatkan kekhusyuan. Ya, tidak khusyuk ketika membaca Al-Qur'an, ketika mendengar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an hanya ada di mulut saja, di kerongkongan saja, tidak sampai kepada hatinya. Bahkan disebutkan nanti oleh beliau juga bahwa di antara ciri tanda orang yang tidak ikhlas ketika belajar mengajar Al-Qur'an, tidak dijadikan Al-Qur'an tersebut sebagai peringatan-peringatan. Bahkan tidak pernah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Kenapa tidak menangis? Karena tidak memperoleh kekhusyuan, karena Al-Qur'an tidak sampai ke dalam hatinya. Baik. Ya. Jadi dijelaskan di dalam ayat tersebut bahwa
di antara kedudukan Al-Qur'an, keagungan Al-Qur'an itu menjadi obat, ya. Dan yang kedua menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qala Allah azza wa jalla. Kemudian beliau mencantumkan lagi ayat yang berikutnya, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ini masih berkaitan dengan ayat yang tadi, bahwa ya di antara keutamaan Al-Qur'an ini menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi di sini ada tambahan di ayat tersebut. Jadi Al-Qur'an itu yang pertama kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Ini yang pertama, sebagai al-mau'izah. Al-mau'izah. Mau'izatun. Apa mau'izah? Al-mau'izatu bukan tun, ya. Al-mau'izatu. Apa mau'izah? Peringatan. Ya. Pelajaran. Ya, sebagai pelajaran. Pelajaran. Nah, nanti kita jelaskan, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam ayat tersebut, wa shifaa'un lima fis sudur. Yang kedua apa? Menjadi obat, asy-syifa. Jadi ibu Al-Qur'an itu menjadi pelajaran, yang kedua adalah menjadi obat. Ini keutamaan Al-Qur'an, ya. Wa hudan. Yang berikutnya apa? Menjadi petunjuk. Ya, menjadi petunjuk. Atau al-huda. Menjadi petunjuk. Wa rahmatun. Dan yang terakhir apa? Ar-rahmah. Ar-rahmatu. Jadi 4, ya, yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar mempelajari, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwa Al-Qur'an ini, di antara sifat Al-Qur'an ini, bahkan ini menjadi keutamaan Al-Qur'an, itu yang pertama menjadi al-mau'izah, yang kedua asy-syifa, yang ketiga al-huda, dan yang keempat adalah ar-rahmah. Sebagaimana di dalam ayat tersebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum. Yaitu apa? Mau'izah. Ya, pelajaran. Apa itu pelajaran? Yaitu, ya, dijelaskan oleh para ulama, yang disebut dengan pelajaran di sini maksudnya adalah di dalam Al-Qur'an, ya, terkandung di dalamnya tentang targhib wa tarhib. Tentang apa? Nah, Bu, ya, kita belajar mau'izah itu apa? Yang pertama, ada motivasi dan juga ancaman. Adanya motivasi dan ancaman. Baik, motivasi misalkan orang yang beriman mendapatkan ini, ya, seperti itu. Ancaman misalkan orang yang meninggalkan Al-Qur'an akan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an terdapat mau'izah. Di antaranya ada motivasi, ada ancaman. Kemudian apa lagi, Ibu, ya? Yang kedua, adanya larangan dan perintah. Adanya perintah dan larangan. Baik. Ya, diperintahkan untuk melaksanakan salat, zakat, ya, berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya di dalam Al-Qur'an. Terdapat juga larangan-larangan di dalam Al-Qur'an. Dilarang melakukan riba, berzina,
khamar dan lain sebagainya. Jadi adanya perintah dan larangan. Jadi itu menjadi mau'izah. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah bisyarah wan nizarah. Ya, hampir sama ya. Tadi motivasi ancaman, ini bisyarah nizarah, yaitu kabar gembira. Kabar gembira dan apa? Nizarah, peringatan. Nah, ini mau'izah yang disebut dengan mau'izah. Yang berikutnya apa lagi? Ar-raja wal khauf, adanya harapan dan takut. Harapan dan takut. Nah, ini yang disebut dengan al-mau'izah. Ya, jadi mau'izah itu adanya motivasi, adanya perintah, adanya larangan, kemudian apa lagi? Adanya kabar gembira, bisyarah wan nizarah, dan juga adanya harapan dan juga rasa takut. Bahkan di dalam makna yang lain, mau'izah juga menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukum, adanya hukum-hukum. Hukum di dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana ketika dikatakan tentang hukum zihar. Ya, hukum zihar, maka di akhirnya dzalikum tu'adzuna bih, kata Allah. Dzalikum tu'adzuna bih. Ada kata peringatan di sana, mau'izah. Ya, seperti itu. Baik. Ya, itu yang disebut dengan al-mau'izah. Jadi, ya, Al-Qur'an ini bagi manusia sebagai mau'izah, motivasi, adanya ancaman, adanya perintah, adanya larangan, ada kabar gembira, perintah, peringatan, harapan, takut, dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu menjadi obat. Bagi apa, Bu? Obat bagi apa? Fis sudur. Ya, bagi hati, ya, menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam sudur, dada, maksudnya adalah yang ada di dalam hati. Ya, pertanyaannya, apakah Al-Quran ini menjadi obat bagi hati saja? Tidak, bahkan bisa menjadi obat bagi fisik badan. Ya, seperti itu. Baik. Namun yang paling intinya Al-Quran ini menjadi obat bagi hati. Karena ya, hati ini terbagi menjadi 3. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, hati ini terbagi 3. Ya, ada qalbun hayy. Qalbun hayyun. Atau yang disebut dengan hati yang hidup. Hati yang hidup atau qalbun hayyun. Itu hatinya orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin. Ya, hatinya adalah hati yang hidup. Kemudian yang kedua, ada hati yang mati. Hati yang mati atau qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu hatinya orang-orang kafir. Hati orang-orang kafir ini ditutup, dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ditutup hatinya oleh Allah pakai kata khatam. Ya, seperti itu. Itu hati orang yang kafir. Yang ketiga, hati itu ada hati yang sakit, ya. Nah, jadi ada hati yang sakit atau disebut dengan hati yang marad. Qalbun marad. Itu hatinya orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik, fasik. Orang fasik, munafik. Ya.
orang-orang yang mujrim, berdosa, ya. Baik. Nah, ini hati terbagi menjadi 3, ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada juga hati yang sakit. Nah, hati ini bisa berubah-ubah. Makanya kita di dalam satu ayat dituntut untuk berdoa meminta keteguhan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kami mendapatkan hidayah. Artinya berarti apa, Bu? Artinya orang yang mendapatkan hidayah ada kemungkinan bisa condong kepada kesesatan. Ya, seperti itu. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk meneguhkan hati kita agar kita tetap di jalan hidayah. Nah, gitu. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang beriman, berimanlah kalian. Ada 2 kali di sini disebutkan. Orang beriman disuruh iman kembali. Maksudnya apa? Meminta keteguhan hati agar senantiasa berada di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surah Al-Fatihah, Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah, hidayah kepada kami. Berilah hidayah kepada kami. Ya, hidayah apa? Al-mustaqim, siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalannya Islam. Nah, ini kita dituntut untuk meminta terus berdoa kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah di jalan kebenaran. Agar kita memiliki hati yang hidup, ya. Hati yang hidup, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke fase yang ketiga, yaitu nanti orang itu akan bisa memiliki hati yang mati, maka terlebih dahulu biasanya sakit dulu sebelum mati. Nah, gitu ya. Maka disebutkan oleh para ulama, penyakit itu, ya, yang menjakiti hati kita terdapat 2, ya. Penyakit itu ada 2, Bu. Ada marad syubhat, ada penyakit syubhat, ya. Syubhat. Penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Syahwat, ya. Nah, ini penyakit itu ada 2. Ada asyubhat, ada syahwat, ya. Nah, ini kita harus berhati-hati. Baik. Apa itu syubhat? Penyakit yang mengotori akidah, ya, keimanan. Ya, itu penyakit yang mengotori keimanan, ya, seperti itu. Keimanan, pemahaman, akidah, keyakinan. Berarti ini berkaitan tentang pemahaman kita, ya, harus berilmu. Obatnya harus berilmu. Maka obatnya itu apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Ah, gitu ya. Untuk mengkonter semua syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, itu harus dengan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, penyakit syahwat. Nah, syahwat itu terbagi 2 nanti, Bu. Ya. Ya, manusia ini memiliki syahwat. Di antaranya apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ya, perempuan, anak-anak itu syahwat.
wal qanatir, ya, wal qanatiril muqantarati, harta, ya, wal dzahab, emas, fiddah, perak. Itu diantara syahwat-syahwat yang dimiliki oleh manusia. Atau kalau kita bahas syahwat itu ada dua, ada syahwat batni, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada batni, syahwat perut, ada syahwat farji. Syahwat yang ada di bawah perut. Jadi ada dua, ada syahwat batni, ada farji. Ya, seperti itu. Orang yang korupsi itu karena syahwat apa biasanya? Batni kebanyakan. Ya, karena perutnya. Ya, bisa juga karena syahwat farji, karena godaan wanita seperti itu. Ya. Orang yang memakan harta riba karena apa? Syahwat apa? Ya, batni. Nah, dari batni ini kalau tidak bisa menjaga syahwat batni akan turun ke syahwat farji. Orang yang tidak bisa menjaga syahwat batninya itu akan turun ke syahwat farji. Ya, seperti itu. Nanti ada ya beberapa nasihat dari para ulama, ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, ya, bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang ya sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, ya. Apa solusi bagi orang yang tidak bisa menjaga syahwat farjinya? Pernah dikatakan oleh Nabi, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah, kalau kalian sudah mampu untuk menikah, maka falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah ini manfaatnya adalah lebih menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan, syahwat farji. Wa man lam yastati, bagi orang yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka baginya apa? Wajib untuk saum. Gitu ya. Jadi dianjurkan oleh Nabi orang yang untuk menekan syahwat farjinya itu dengan saum. Ya, dengan mempersedikit makan yang masuk ke dalam perutnya, sehingga nanti akan menjadi perisai, kata Nabi. Fa innahu lahu wijaun. Nah, itu syahwat tersebut. Ya, jadi syahwat batni farji ini saling berkaitan karena ini dimiliki oleh manusia. Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam dahulu diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia karena apa? Pelanggarannya apa? Batni atau farji? Batni, karena memakan makanan. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan, ya. Bagaimana solusinya? Maka solusinya untuk syahwat ini kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan, ya. Kita laksanakan ketaatan-ketaatan. Ketaatan kita laksanakan. Menjauhi larangan-larangan. Ya, larangan-larangan kita jauhi. Kemudian apalagi? Kita berusaha bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Baik, seperti itu, ya. Jadi Al-Qur'an ini menjadi obat, ya, bagi penyakit syubhat dan penyakit syahwat, ya. Apa itu penyakit syahwat? Tadi belum dijelaskan, ya. Penyakit-penyakit yang mengotori amal manusia, amalan manusia. Baik, seperti itu, ya. Kalau syubhat
penyakit-penyakit yang mengotori keimanan, pikiran ya, pola pikir gitu ya, seperti itu. Maka solusinya dengan ilmu. Baik. Nah, itu keutamaan Al-Qur'an. Kemudian berikutnya hadirin. Selain menjadi syifa, juga menjadi apa? Al-huda, yaitu hidayah. Ya. Al-hidayah bima dalla alaihi al-Qur'an min ilmin wal amal. Hidayah ini terdiri dari dua, ada ilmu, ada amalan. Ya. Kemudian yang terakhir menjadi rahmah, ya bima yatarattabu 'ala al-ilmi bil Qur'an wal amal bihi min asani thayyibah wa samari mubarakah wa awaida hamidati 'alal alamin bihi fid dunya wal akhirah. Juga akan menjadi rahmat, ya, mendapatkan rahmat bagi orang-orang yang beriman, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, ini manfaat atau keutamaan Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu ya. Karena di Telegram ada Bapak-Bapak ya. Ya, ikut. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat ketiga. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Baik. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, beliau mencantumkan ayat tersebut yaitu di surah An-Nisa, ya, yang berada di surah An-Nisa ayat berapa, Bu? 174, 175 ya. 174, 175. Ini menjelaskan tentang apa? Wahai orang-orang, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian burhanun, yaitu burhan, mir rabbikum, ya, dari Rabb kalian. Nah, jadi Al-Quran itu menjadi burhan. Nah, ini di sini jelaskan bahwa Al-Quran ini menjadi burhan. Apa itu burhan? Burhan itu adalah al-bayyinat al-wadihat allati taqumu bihal hujjah, yaitu penjelasan yang begitu jelas yang di dalamnya terdapat hujjah-hujjah, dalil-dalil. Ya, seperti itu. Atau juga disebutkan oleh para ulama, yang disebut dengan burhan itu ya hujjah. Ya, adanya hujjah-hujjah di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Atau penjelasan. Ya. Atau kebenaran. Atau kebenaran. Baik. Ya. Yang pertama di dalam ayat tersebut yaitu adanya al-burhan. Al-Quran menjadi burhan. Yang pertama ya. Yang kedua, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang kedua menjadi nur. An-nur. Ya, an-nur. Ini juga termasuk sifat-sifat Al-Quran. Menjadi cahaya. Ya. Kenapa disebut cahaya? Al-Quran diya'un yuhtada bihi, karena menjadi cahaya, memberikan hidayah kepada manusia. Wa yastabinu bihi sahibuhu tariqal hidayah, dan juga menjelaskan kepada pemiliknya atau kepada sahibul Quran, hamalatil Quran, yaitu jalan-jalan hidayah. Dan memberikan jalan dari kegelapan kepada jalan yang terang benderang, ya, kepada kebenaran. Ya, seperti itu. Itu nur. Yang kedua nur. Maka di dalam ayat tersebut dikatakan di ayat berikutnya, fa ammal ladzina amanu.
Adapun orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah Azza wa Jalla, wa'tasamu bihi, ya, beriman kepada Allah juga berpegang teguh kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Kenapa berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena Al-Quran itu menjadi hujjah, burhan, menjadi nur, cahaya bagi manusia. Ya, makanya kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepadanya. Ya. Bagaimana cara berpegang teguh atau berlindung kepada Al-Quran? Kita harus yakin, ya, dengan perlindungan yang ada di dalam Al-Quran, dan sempurnanya kita harus menyerahkan diri kita, bertawakal kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla dengan adanya Al-Quran, dan juga tafwidul amri ilaihi, juga menyerahkan perkara-perkara segala urusan yang ada di dunia ini, ya, kepada Al-Quran, aturan Al-Quran, ya, seperti itu. Kemudian fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ila siratal mustaqim. Maka orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla juga berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, Allah akan masukkan mereka fi rahmatin minhu, ke dalam rahmatnya, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, wa fadlihi, dan karunia-Nya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka ilaihi siratan mustaqima, kepada jalan yang lurus. Nah, gitu ya. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai burhan, sebagai nur, sebagai aturan hidup kita selama kita hidup di dunia ini, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya dan memberikan kepada kita rahmat karunia-Nya, juga akan terus dituntun kita di dalam jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya, itu di ayat di surah An-Nisa. Baik, bisa dipahami? Bisa, insyaallah ya. Jadi faidah-faidah yang kita dapatkan atau keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dari Al-Quran itu, yang pertama apa? Tadi ulang Ibu, menjadi obat. Menjadi apa lagi? Mau'izah. Ya, menjadi al-huda. Mendapatkan rahmah. Burhan, menjadi cahaya. Seperti itu. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan pernah tersesat, falan tadillu abada, tidak akan tersesat selamanya, ya, tidak akan tersesat, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan hidayah. Ya, seperti itu. Bahkan orang yang awalnya ketika kita menuntut ilmu misalkan, ya, tidak tahu kita cara ikhlas kepada Allah ketika menuntut ilmu. Kemudian juga kita belum paham juga tentang sabar bagaimana. Tapi kalau terus-menerus kita menuntut ilmu, Allah akan bimbing kita ke jalan kebenaran, ya, ke jalan hidayah. Lama-lama kita akan tahu bagaimana cara ikhlas ketika belajar. Seperti itu. Ya, nanti dijelaskan ada di dalam kitab Awaiqut Thalab, ya, penghalang-penghalang para penuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu terkadang, ya, belum tahu terlebih dahulu gimana cara ikhlas. Ya, seperti itu. Tapi karena dia terus menuntut ilmu dengan kejujuran, dengan perjuangan dia di dalam belajar, ya, dia jujur ketika belajarnya itu, ingin memperbaiki diri, maka Allah bimbing. Maka kita akan mendapatkan atau akan memahami bagaimana ikhlas itu di dalam belajar. Ya, banyak ya kisah-kisahnya para ulama yang demikian, yang awalnya tidak ikhlas, kemudian pada akhirnya menjadi ikhlas. Ya, asalnya ikut-ikut orang dulu misalkan, ya, kemudian tumbuh rasa senang, cinta terhadap ilmu, kemudian tumbuh lagi untuk berusaha untuk belajar
ilmu-ilmu agama, belajar baca Quran gitu ya, belajar ilmu fikih, bahasa Arab ya, terus ditambah lagi ya sampai paham ya, sampai paham. Asal caranya jujur Bu di dalam belajar, kita ingin memperbaiki diri. Baik. Ya. Nah, itu nanti kita cari lagi ayat yang lainnya. Sebentar. Kita lanjutkan ke di sini jelaskan wa hablullahi wal Quran. Hablullah, jalan Allah itu adalah apa? Al-Quran. Nah, di sini ada di halaman berapa, Bu? 14 ya di bawahnya. Setelah surah belum. Lanjut ke surah Ali Imran dulu. Wa'tasimu wa qala Allah azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan baca sekarang ayat berikutnya. Sebentar, kita masukkan dulu ke sini. Halaman 14 ya. Halaman 14. Masih tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian beliau mencantumkan surah Ali Imran di ayat 103. Itu masih nyambung ke yang tadi, yaitu menjelaskan bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka beliau cantumkan ayat di salah satu surah Ali Imran. Wa qala Allah azza wa jalla di ayat 103, wa'tasimu bihablillah. Ya, wa'tasimu bihablillah. Apa wa'tasimu? Berpegang teguhlah bihablillah. Ya, berpegang teguhlah kepada apa? Hablillah. Apa itu hablillah? Nah, di sini jelaskan. Ya, hablillah itu adalah Al-Quran. Tali Allah, maksudnya adalah Al-Quran. Di sini digambarkan bahwa Al-Quran itu seperti tali. Ya, seperti tali. Ya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran, ya, yaitu tali Allah, yaitu Al-Quran maksudnya. Maknanya ada dua, Bu ya, tali Allah di sini. Ya, bisa Al-Quran juga agama Allah. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, secara menyeluruh, ya, sempurna. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, ya. Ini diantara larangan. Kita tidak boleh untuk bercerai-berai antara orang-orang yang beriman, ya, antara orang-orang yang Muslim, ya, seperti itu. Sebentar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Bentar. Nah, di sini cuma ingin menjelaskan, Syekh Al-Ajurri itu ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dari ayat yang sebelumnya, wa'tasamu bihi,
ya kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepadanya, juga untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an di antara ayat yang lain wa'tasimu bihablillah. Al-Qur'an juga disebut dengan hablullah, tali Allah, dan kita tidak boleh bercerai-berai ya di dalam hal tersebut, ya. Baik. Ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, ketika ya keadaan kalian bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka ya dia menjinakan atau menjadikan saudara, ya, baina qulubikum, antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhwana, sebagai persaudaraan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, ya. Dan jika kalian ala syafa hufratin, berada dalam keadaan hufrah itu lubang, jurang, ya, minan nar, dari api neraka, fa anqadhakum minha, ya, maka dia menyelamatkan kalian minha, daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan, menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar mendapatkan petunjuk. Nah, intinya yang di atas saja, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Ini menjelaskan bahwa kita harus berpegang teguh kepada hablullah, yaitu Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan. Allahu nazzala, wa qala Allahu azza wa jalla, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ya, nah di sini menjelaskan tentang apa? Di sini menjelaskan tentang bahwa Al-Qur'an itu ahsanal hadis, disebutkan di sini yang pertama. Nah, di antara sifat Al-Qur'an itu adalah ahsanal hadis. Apa ahsanal hadis? Sebaik-baik perkataan. Ya, perkataan yang paling baik. Nah, ini di antara sifat Al-Qur'an. Sifat Al-Qur'an itu yang pertama apa? Ahsanal hadis. Ya. Jadi ahsanal hadis itu menurut perkataan yang paling baik. Dari mulai lafaz-lafaznya, makna-maknanya, kesempurnaan hidayahnya, ya, tidak ada kerancuan di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada kerancuan di dalamnya. Ya, sedikit pun tidak ada kerancuan. Bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya, baik lafaz, makna, semuanya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kitaban mutasyabiha. Juga Al-Qur'an itu ya menjadi kitab mutasyabiha. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada hal-hal yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu mutasyabihat. Jadi ayat Al-Qur'an itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam. Ya, dulu pernah dijelaskan muhkam itu yang sudah jelas, mutasyabihat itu belum jelas. Jadi di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Makanya di sini kata para ulama, ayat mutasyabiha itu ada dua. Ada yang sifatnya itu am, ada yang khos, khusus. Ya, khos. Am, ada yang khos. Apa yang am?
ma wa wusifa bihil Qur'an kulluhu, apa yang disifati dari Al-Qur'an seluruhnya. Jadi Al-Qur'an itu secara umum ya mutasyabihat, secara umum mutasyabihat. Maksudnya secara umum Al-Qur'an ini tidak bisa kita langsung paham, ya. Tidak bisa kita langsung memahaminya. Kita harus mentadaburi ayat-ayat tersebut. Kita harus belajar bahasa Arab. Kita harus mengilmui tentang tafsir dan lain sebagainya, baru kita akan paham. Nah, gitu ya. Jadi secara umum Al-Quran itu adalah mutasyabihah. Makanya dituntut di dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu am. Ada yang khos. Apa yang khos itu? Ya. At-tasyabuh fi ma'ani ba'dil ayat bi an yakhfa 'ala ba'din nas duna ba'd li kauni ma'naha laisa zahiran li kulli ahad. Jadi tasyabuh yang secara khas, ya. Ini sebagian makna-maknanya dari ayat-ayat tersebut tersembunyi. Ya, hanya sebagian orang saja yang bisa mengetahuinya, yaitu para ulama yang bisa mengetahui ayat-ayat tersebut. Ya. Likauni maknaha laisa zahiran likulli ahad. Karena maknanya itu kadang tidak bisa ditemukan oleh semua orang, hanya ditemukan oleh orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga nanti akan ada ayat-ayat yang hanya Allah saja yang tahu, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Nah, itu juga termasuk mutasyabihat. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya masaniyah. Ini sifat Al-Qur'an, ya. Sifat Al-Qur'an itu ahsanal hadis kitaban mutasyabih, yaitu Al-Qur'an itu kitab yang mutasyabih, baik secara umum ataupun secara khas, secara khusus. Yang ketiga, sifat yang ketiga dari Al-Quran itu mazaniyah, berulang-ulang. Masanya itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Apa itu berulang-ulang? Disebutkan oleh para ulama, usanna fihil qasas. Diulang-ulang ceritanya, kisahnya ada terjadi pengulangan. Wal akhbar, kabar-kabarnya terkadang ada di tempat yang satu ada, nanti di surat yang lain juga ada yang semisal seperti itu. Apalagi yang diulang-ulang, wal awamir, perintah-perintah. Aqimis shalah di sini, wasta'inu bis sabri was shalah, di tempat yang lain wasta'inu bis sabri was shalah, nanti ada lagi. Nah, seperti itu ya. Wa awsafur rabbi wa bayani 'azmatihi wa jalalihi wa taqarrari li tafahuma wa ta'qula. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti terulang-ulang. Sifat-sifat itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, itu nanti terulang-ulang di dalam ayat tersebut. Dan juga menjelaskan keagungannya Al-Quran tersebut, ya, terulang-ulang. Dan juga wa tukarraru litafahuma wa tuqala, juga diulang-ulang untuk dipahami dan dipelajari. Gitu ya, ini Al-Quran. Jadi Al-Quran ini disifati oleh Allah di dalam ayat tersebut mazaniyah, berulang-ulang. Baik, seperti itu. Masanya itu berulang. Jadi apa bu sifat Al-Quran? Yang pertama apa? Ahsanul hadis. Ahsanul hadis. Jadi tidak bisa ada orang yang bisa menyerupai Al-Quran tersebut, tidak ada. Ya, meskipun di zaman Nabi nanti ada orang-orang yang merubah atau membuat tandingan Al-Quran. Yang kedua, kitabam mutasyabihat. Mutasyabihat. Ya. Yang ketiga, Al-Quran itu berulang-ulang. Nah, ini menjelaskan di dalam ayat tersebut tentang sifat Al-Quran. Ya, sifat Al-Quran. Kemudian kata di dalam ayat tersebut dikatakan taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum
Nah, ini ya. Taksyairu, apa taksyairu itu bergetar. Bergetar. Ya, taksyairu itu bergetar. Apa yang bergetar? Juludul ladina yakhshawna rabbahum. Julud itu ini Bu, kulit. Kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Ini digambarkan ya, ini penggambaran. Ya, sampai kulit-kulit yang ada di dalam tubuhnya itu bergetar gitu. Ini bentuk balaghah ya di dalam ayat tersebut. Bagi siapa yang akan bergetar, Bu? Yakhshawna rabbahum, orang yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat ayat tentang roja, tentang pengharapan, tentang rahmat, tentang rahmat Allah. Di dalam Al-Quran adanya tentang sawab, pahala-pahala. Ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran dijelaskan tentang antara takut dan pengharapan. Kita harus takut dengan azab-azabnya. Kita harus berharap untuk dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah di dalam hatinya itu akan bergetar ketika mendengar ayat-ayat tersebut. Ketika dia terus mengulang-ulang mempelajarinya, baik ayat-ayat yang mutasyabih atau yang muhkam dia pelajari. Karena dia menyadari bahwa Al-Quran itu sebagai ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan. Jadi yang dia terima, yang dia ucapkan itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, seperti itu. Sehingga nanti orang-orang yang takut kepada Allah, yang demikian itu akan bergetar hatinya, wajilat qulubuhum di dalam ayat yang lain. Hatinya akan bergetar ketika dibacakan atau ketika mendengar ayat-ayat tersebut. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, ya, akan mengejek, ya, berpaling dari Al-Quran. Ya, di antaranya orang-orang munafik banyak. Ya, kisah-kisah tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, mereka mengejeknya. Mereka bertanya-tanya tentang hukum-hukumnya. Ya, seperti itu. Ketika ada ayat-ayat tentang Amsal turun kepada mereka, mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza masalah." Ya, kenapa Allah membuat permisalan-permisalan seperti ini? Ya, ejekan-ejekan banyak nanti hal-hal tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian orang-orang yang takut, benar-benar takut kepada Allah, dia bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terjadi? Summa, kemudian talinu, lembutlah. Ya, talin itu lembut. Lembutlah juluduhum. Ya, kulit-kulit mereka. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka ila dzikrillah, itu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin lembut hati kita, memiliki hati yang salim, ya, hati yang hayyun, hati yang hidup tersebut, maka kita harus berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya zikir di antaranya adalah membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mentadaburi Al-Quranul Karim. Ya, seperti itu. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Maka hal tersebut yaitu petunjuk Allah, hidayah Allah, yahdi bihi man yasha. Ya, yang menunjuki kepadanya itu siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Karena hidayah ini terbagi menjadi dua. Ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Hidayah itu ada dua, Bu, ya. Ada hidayah taufik, ada hidayah apa? Dilalah. Hidayah taufik dari siapa? Hanya dari Allah. Allah yang berkuasa untuk memberikan hidayah kepada seorang. Ya, dan Allah juga berkuasa untuk
tidak memberikan hidayah kepadanya sebagaimana pamannya Nabi. Ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min hadi. Yang kedua ada hidayah dilalah. Dilalah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Qur'an, yang menjelaskan hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'an, yang memberikan ilmu. Nah, itu adalah hidayah dilalah. Kita ditunjuki bahwa hukum ini haram, hukum ini halal dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Kita diikuti atau tidaknya itu nanti Allah yang memberikan hidayah taufik kita. Ya, kita bisa datang ke kajian menuntut ilmu itu hidayah taufik dan juga hidayah dilalah. Dzalika hudallahi yahdi bima yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya, sebagaimana kisahnya pamannya Nabi, ya, tidak mendapatkan hidayah, padahal kebaikannya banyak sekali kepada Nabi. Ya, nah seperti itu. Kenapa? Alasannya kenapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Dikarenakan ya pertemanan di antaranya, pergaulan, gengsi dengan teman-temannya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang terakhir barusan ayat-ayatnya menjelaskan tentang sifat dari Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu menjadi ahsanul hadis, mutasyabihah, masaniyah, dan juga ya orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, takut kepada Allah Azza wa Jalla, itu akan merasa bergetar hatinya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut. Maka tidak sedikit ya, banyak sekali di antara para hamilul Quran, di antara akhlak yang dia dapatkan ketika terus-menerus mempelajari Al-Quran itu apa? Hatinya menjadi lembut, ya, banyak nangisnya. Abu Bakar radhiyallahu an itu adalah seorang sahabat yang paling banyak nangisnya ketika membaca Al-Quran. Bahkan dicela orang yang tidak pernah menangis ketika membaca Al-Quran oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berarti di dalam hatinya keras, ya, yang tidak pernah menangis. Ya, ketika kita membaca Al-Quran ada beberapa kemungkinan tidak paham terhadap apa yang kita baca, juga karena hati kita keras, tidak memiliki keinginan untuk belajar Al-Quranul Karim, memahami ayat-ayat tersebut, sehingga air mata kita kering ya untuk Al-Quran. Nah, maka ya mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya, yang dimudahkan untuk belajar Al-Quranul Karim, baik membacanya, ya, mengamalkannya, memahami ayat-ayat tersebut, sampai kita bisa nanti menelaah, juga mengamalkan, mendakwahkan kepada umat, ya, seperti itu. Itu saja mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita cukupkan untuk kajian hari ini. Terus diulang-ulang, ya, terus dibaca kembali ayat-ayat tersebut, dan mudah-mudahan ayat-ayat tersebut menjadi pengingat bagi kita semua, ya, sehingga kita termotivasi semangat lagi untuk mempelajari Al-Quranul Karim, ya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.